Ada berita hoax, ini yang dilemparkan, itu sudah viral sekali. Bahwasanya sekarang ini terjadi satu propaganda. Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax, itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar atau bahkan sempat menjadi berita yang viral bahwasanya di Madura ada penolakan terhadap kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk bersilaturahmi ke tanah Madura. Dan dikabarkan dalam berita yang sudah menjadi viral itu, yang mengadakan penolakan atau tidak welcome terhadap kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu seenggak-enggaknya mendapat restu ataupun mendapat dukungan daripada tokoh-tokoh dari tanah Madura. Saya pribadi sebenarnya mendengar ataupun mendapatkan berita yang sempat viral ini, yaitu adanya penolakan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk bersilaturahmi ke tanah Madura. Saya pribadi sebenarnya kurang percaya. Apa iya warga Madura sebegitunya terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Emang ada berita hoax, Imaduddin Usman Al-Bantani ini yang dilemparkan, punya masalah itu sudah viral sekali. Madura? Akhirnya bahwasanya sekarang ini saya mendapatkan terjadi satu propaganda. Adanya penolakan atau berita Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax. Madura itu hoax. Dinyatakan tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Saya ingin tahu bagaimana. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Itu bohong. Silakan datang ke Madura, datang ke Jawa Timur untuk mendakwahkan, jangankan agama Islam, mendakwahkan agama di luar Islam sekalipun di Nusantara tidak ada yang menolak, karena hidayah bukan milik kalian, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau agama Islam dibawa oleh orang-orang yang mengaku dirinya paling dekat dengan Rasulullah, yakin orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tidak akan ada yang mau untuk memeluk agama Islam. Ini yang dimaksud oleh beliau Bhinneka Tunggal Ika, keramat, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang perlu ditanamkan kepada jiwa-jiwa santri. Kita ini tidak akan hidup lama, sebentar hidup di alam dunia ini. Kalau menurut dari beliau Syekh Guru, kita ini hidupnya gantian. Apa yang gak gantian? Semuanya gantian, cuma hak guna pakai. Tapi kalau bukan hak miliknya,
jangan dizinahi. Kalau bukan muhrimnya, jangan digauli. Kalau bukan haknya, jangan dimiliki. Sekarang ini apa yang tidak diakui? Bendera merah putih diakui, katanya leluhurnya yang menyarankan. Bendera merah putih, sebelum lu datang kemari, Majapahit sudah menggunakan merah putih. NU diakui. Lu kemana Syekh Nawawi? Adabnya itu kemana? Syekh Nawawi yang punya racikan ini, Syekh Khalil. Ini lebih Kamis hanya apalagi yang tidak diakui. Masya Allah, Surabaya diakui. Kita ini perlu memberikan warning untuk keaslian dari Nusantara jangan diakui supaya tidak kualat. Kalau kita mengakui milik orang lain, apakah kita tidak menyakiti? Sementara kita dididik oleh guru-guru, dididik oleh para alim ulama untuk berani mengatakan jujur. Masya Allah. Ini sekarang ini kalau ada penemuan ilmiah dianggapnya membenci. Tidak seperti itu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Selama tidak keluar dari koridor keilmuan, makanya Nabi Muhammad tidak pernah mempresentasikan, tidak pernah mengagulkan dari nasab. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada nasab. Lalu damana taking harus tersebut ningat naba nafsu di dalam ijahiyai nangat ada pada hatna kalau nak ada haru damid hanya sawab arif ayat lebih dan nyemtak masnak habata sabat raislet langai kawa parbab mutak labang hal mutam rambut namal sami harinam harin halin sip. Ini lebih Kamis hanya sudah jelaskan. Jadi adanya berita penolakan di tanah Madura terhadap kedatangan ulama Banten, khususnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu adalah hoax atau berita bohong. Lagi pula kalau kita mau jujur, kalau kita mau berpikir jernih secara historis, tanah Madura dan tanah Banten itu mempunyai sejarah persahabatan yang kental, di mana tokoh besar dari Madura dan tokoh besar dari tanah Banten itu adalah dua orang sahabat sejati, yaitu Syekh Khalil Bangkalan berasal dari Madura dan Syekh Imam Nawawi berasal dari tanah Banten. Dua ulama besar ini adalah tokoh ulama hebat yang mempunyai hubungan persahabatan yang sangat erat, yang mana antara satu dengan yang lainnya itu saling menghormati dan saling menghargai. Sekarang bagaimana bisa nenek moyang mereka, tokoh hebat mereka antara Madura dan Banten aja bersahabat, mempunyai hubungan persahabatan yang erat, kok anak cucunya menghilangkan persahabatan itu, menghilangkan persahabatan yang sudah terjalin lama? Terus
kiai-kiai ataupun ulama-ulama Madura zaman sekarang, saya yakin mereka semua itu menghormati Kiai Haji atau Syekh Khalil Bangkalan. Kalau mereka menghormati Syekh Khalil Bangkalan, otomatis mau nggak mau mereka juga menghormati terhadap sahabatnya berikut anak cucu turunan daripada sahabat Syekh Khalil Bangkalan, yaitu anak cucunya dari Syekh Imam Nawawi. Secara historis aja kan nggak masuk akal, dua tokoh yang berasal dari dua tanah berbeda itu bersahabatan, kok anak cucunya sekarang kayak menghilangkan persahabatan. Nggak masuk akal kan? Dan akhirnya terbukti bahwasanya penolakan Kiai Banten untuk berdakwah di tanah Madura, khususnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu ternyata berita palsu ataupun berita bohong, yang mana ulama-ulama yang sudah diviralkan di YouTube oleh segelintir oknum itu ternyata mereka namanya dicatut oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah ini yang sudah menjadi tabiat mereka? Satu, mencatut nama orang. Dua, mengklaim ini ataupun itu. Tiga, mengkapitalisasi umat. Kesannya tuh umat cuman berpihak kepada mereka saja. Apakah ini yang sudah menjadi darah daging di tubuh mereka, yang sudah menjadi tabiat mereka? Apabila mereka menghadapi atau mengalami kritikan dari luar kalangan mereka. Sekali lagi, jangan gampang-gampang percaya apabila ada satu daerah di Nusantara menolak kedatangan tokoh dari daerah lain yang sama-sama masih dalam kawasan Nusantara Indonesia tercinta ini. Jadi jelas bagi kita bahwasanya penolakan Kiai dari Banten untuk berdakwah di tanah Madura, khususnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, adalah hoax ataupun berita palsu. Tugas kita adalah apa? Menyampaikan ataupun meluruskan yang mana yang benar dan menyingkirkan berita-berita hoax itu supaya masyarakat tidak mudah untuk tergiring, supaya masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi dengan adanya atau menyebarnya berita-berita hoax semacam itu atau berita-berita palsu semacam itu, sehingga tidak terjadi adanya permusuhan sesama anak bangsa. Sekali lagi, pintar-pintarlah kita dalam menerima ataupun menyambut segala macam berita yang berseliweran di depan mata atau di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.